Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang Nabi Khidir yang muncul karena ketulusan. Sosok Nabi Khidir alaihissalam terkenal karena kisah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82 yang sangat fenomenal. Nabi Muhammad juga mengulang kisah dalam beberapa hadis beliau dengan beberapa penjabaran. Dalam surat Al-Kahfi tersebut tidak disebutkan nama Nabi Khidir dan juga statusnya sebagai salah satu nabi. Hal ini saja sudah menimbulkan perbedaan pendapat. Apakah beliau seorang nabi atau hanya seorang ulama atau salah satu aulia illah. Begitu juga terjadi perbedaan pendapat. Apakah Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang atau sudah meninggal? Bukan di sini tempatnya untuk membahas perbedaan pendapat tersebut. Karena masing-masing ulama mempunyai hujjah, argumentasi, bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pendapatnya. Bagi kita yang awam, cukuplah mengikuti pendapat yang kita mantap dengannya, tanpa menghujat pendapat lain yang berbeda. Hanya saja, bagi yang percaya bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang, terkadang ada yang terlalu mendewa-dewakan beliau, bahkan membuat cara-cara yang menyeleweng dari syariat hanya untuk bisa bertemu dengan beliau. Sesungguhnya Nabi Khidir alaihissalam tidak bisa dipaksa hadir dengan cara apapun, kecuali jika Allah mengizinkan beliau hadir, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, atau beliau ditugaskan oleh Allah hadir sebagai jalan untuk menolong hamba-hamba yang dikehendakinya. Kalau ritual-ritual yang diadakan untuk bertemu Nabi Khidir didasari hawa nafsu dan tujuan duniawiyah semata-mata, bisa jadi yang hadir malahan syaitan yang terkutuk yang akan makin menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kisah berikut ini akan memberikan hikmah dan menambah pemahaman bagi kita. Suatu hari di negeri Turkistan tinggallah seorang lelaki tua yang bernama Bahtiar. Ia sangat miskin dan dengan usianya yang telah renta, ia kesulitan untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia sendiri cukup malu untuk meminta-minta, walau warga di sekitarnya cukup banyak yang hidup berkelimpahan harta. Karena itu, ia tetap berusaha sebatas kemampuannya. Suatu ketika, raja yang berkuasa di Turkistan tersebut sedang didatangi seorang ulama sufi. Setelah menyampaikan beberapa nasihat, tiba-tiba sang raja menanyakan tentang Nabi Khidir yang misterius tersebut. Sang sufi menceritakan tentang Nabi Khidir secara sekilas, kemudian berkata, "Khidir hanya datang jika diperlukan. Tangkaplah jubahnya, kalau ia muncul, maka segala pengetahuan akan menjadi milik baginda
Tentu saja, apa yang dikatakan sang sufi tersebut tidak bisa diterjemahkan secara harfiah begitu saja. Sang raja bertanya, apakah itu bisa terjadi pada siapapun? Sang sufi menjawab, ya siapapun bisa. Setelah sang sufi pergi, keinginan sang raja untuk bertemu Nabi Khidir sangat kuat. Ia ingin melengkapi kekuasaannya dengan pengetahuan, dan itu akan bisa diwujudkan dengan mudah kalau ia bertemu Nabi Khidir dan menangkap jubahnya. Ia berpikir, kalau hal itu bisa terjadi pada siapapun, apalagi aku. Bukankah aku seorang raja, kata sang raja. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, sang raja membuat sayembara yang disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Barang siapa yang bisa menghadirkan Nabi Khidir yang misterius di hadapanku, maka ia akan kujadikan orang yang kaya. Ternyata tidak banyak orang yang merespon sayembara tersebut, karena hal itu suatu hal yang tidak mudah, walau mungkin saja bisa terjadi. Ketika Bahtiar mendengarnya, muncul suatu rencana di benaknya. Ia berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku punya rencana dan kita akan segera kaya. Tetapi tak lama setelah itu aku akan mati. Dan itu tidak mengapa, karena engkau telah mempunyai simpanan untuk bisa membiayai kehidupanmu seterusnya. Bahtiar menceritakan rencananya. Istrinya hanya bisa setuju dan mendoakan saja. Bagi orang-orang seperti mereka, memang tidak banyak pilihan untuk bertahan hidup. Setelah itu ia pergi menghadap kepada sang raja. Setelah memberi penghormatan seperlunya, Bahtiar berkata kepada sang raja, hamba dapat menghadirkan Nabi Khidir, tetapi ada syaratnya, wahai sang raja. Apa syarat yang kamu minta itu? Tanya sang raja. Baginda harus memberi hamba 1000 keping uang emas. Sang raja setuju dengan persyaratan tersebut dan memerintahkan salah satu abdinya untuk memberikan 1000 keping uang emas kepada Bahtiar. Lalu ia berkata, berapa lama waktu yang engkau perlukan untuk menemukan Khidir? Hamba akan mencarinya dalam waktu 40 hari, kata Bahtiar lagi. Baiklah, kata sang raja. Kalau engkau berhasil menemukan Nabi Khidir dan membawanya kemari, engkau akan mendapat tambahan 10.000 keping uang emas. Tetapi jika engkau gagal, engkau akan mati dipancung di sini sebagai peringatan bagi orang-orang yang mencoba mempermainkan sang raja. Bahtiar sudah tidak peduli lagi dengan ancaman tersebut, yang sebenarnya ia sudah menduga sebelumnya. Ia segera pulang dan menyerahkan 1000 keping uang emas kepada istrinya. Ia sudah hampir yakin bahwa ajalnya akan tiba di tangan sang raja. 40 hari kemudian, karena itu sisa waktunya digunakannya untuk merenung, beribadah, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan sebagai bekal memasuki alam barzah. Ia telah banyak mendengar tentang Nabi Khidir yang memang tidak bisa dipaksakan kehadirannya. Jadi untuk apa sibuk menghabiskan waktu mencarinya? Lebih baik ia terus beribadah dan bertobat, termasuk karena telah menipu sang raja.
Pada hari yang ditentukan, Bahtiar menghadap sang raja. Hatinya telah sangat mantap. 40 hari berkhidmah untuk beribadah kepada Allah membuatnya tidak ada ketakutan kepada siapapun dan kepada apapun kecuali kepada Allah saja. Maka kepada sang raja ia berkata dengan tegas, "Wahai sang raja, kerakusanmu telah menyebabkan engkau berpikir bahwa uang akan bisa mendatangkan Nabi Khidir. Tetapi Khidir tidak akan datang karena panggilan yang berdasarkan kekerasanmu itu." Tentu saja sang raja amat marah dengan perkataannya tersebut. Bukannya datang untuk memenuhi janjinya, tetapi malah menasihatinya. Ia berkata, "Celaka kau ini, kau telah menyia-nyiakan nyawamu. Siapa pula kau ini beraninya mencampuri urusan seorang raja?" Sekali lagi Bahtiar berkata, "Menurut cerita, semua orang mungkin saja bertemu dengan Khidir, tetapi pertemuan itu hanya ada manfaatnya jika ia mempunyai niat yang tulus dan benar. Seringkali sebenarnya Nabi Khidir telah datang di antara kita, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan kunjungannya tersebut. Dan itulah yang kita tidak bisa menguasainya." Sang raja makin marah dengan nasihatnya tersebut. Lalu ia memerintahkan para pengawal menangkapnya dan menghardik, "Cukup ucapanmu itu. Bualanmu itu tidak akan memperpanjang hidupmu. Engkau hanya tinggal menunggu bagaimana caranya engkau mati saat ini." Sang raja meminta pendapat para menterinya tentang cara mengeksekusi mati Bahtiar. Menteri pertama berkata, "Wahai sang raja, bakarlah dia hidup-hidup sebagai peringatan bagi yang lainnya." Menteri yang kedua berkata, "Wahai sang raja, potong-potong saja tubuhnya dan pisah-pisahkan anggota tubuhnya, dimutilasi." Menteri ketiga berkata, "Wahai sang raja, sediakan saja kebutuhan hidupnya sehingga ia tidak akan pernah menipu lagi demi kelangsungan hidup keluarganya." Tengah sang raja mendiskusikan masalah tersebut, masuklah seorang tua yang tampak bijaksana. Setelah orang tua itu memberi salam, sang raja berkata, "Wahai orang tua, apa maksud kedatanganmu ke sini?" "Saya hanya ingin mengulas pendapat para menteri Anda itu." Jadi orang tua ini datang tiba-tiba langsung akan mengulas pendapatnya para menteri yang sebelumnya orang tua yang baru masuk ini belum mendengarkan apa yang ia bicarakan. Tiba-tiba dia akan mengulasnya. "Apa maksudmu?" tanya sang raja. "Menterimu yang pertama itu dahulunya adalah tukang roti. Karena itu ia berbicara tentang membakar, memanggang. Sedangkan menterimu yang kedua dahulunya adalah tukang daging. Karena itu ia berbicara tentang memotong. Dan menterimu yang ketiga inilah yang benar-benar mengerti masalah kenegaraan. Karena itu ia melihat kepada sumber masalahnya." Selagi raja dan para hadirin terkejut dengan hakikat para menteri tersebut, orang tua itu berkata lagi, "Hendaklah kalian mencatat dua hal. Yang pertama,
Nabi Khidir akan datang untuk melayani setiap orang sesuai dengan kemampuan orang itu memanfaatkan kedatangannya. Yang kedua, Bahtiar ini ku beri tambahan nama Baba karena pengorbanan yang dilakukannya atas dasar terdesak dan putus asa dari manusia. Keadaannya yang makin terdesak, yakni akan dihukum mati, sehingga aku muncul di hadapan kalian semua ini. Jadi datang saya adalah untuk membebaskan atau untuk membantu orang yang terdesak ini. Kali lagi raja dan para hadirin terkejut dengan perkataan orang tua tersebut, yang tak lain adalah Nabi Khidir itu sendiri. Dan sebelum sempat mereka berbuat apa-apa, termasuk keinginan sang raja untuk menangkap jubahnya, Nabi Khidir telah lenyap dari pandangan. Sang raja sangat menyesal. Sebaliknya Bahtiar merasa sangat gembira karena mendapat nama baru, Baba, langsung dari Nabi Khidir itu sendiri, tanpa ia mengharapkannya, semacam sebuah pengesahan dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dan akhirnya Bahtiar selamat dari hukuman sang raja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.